Halo, selamat datang kembali di Animal Box, tempatnya para pecinta hewan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kali ini, saya akan ajak kalian kenalan lebih dekat dengan burung perenjak, salah satu burung kicau yang sering kita temui. Mulai dari ciri khas sampai perilakunya, semuanya akan kita kupas tuntas. Siap? Yuk kita mulai! Pernahkah kalian mendengar kicauan burung yang nyaring dan terdengar seperti cik-cik-cik di sekitar rumah kalian? Mungkin itu adalah suara dari si kecil lincah yang penuh misteri, burung perenjak. Burung perenjak, atau yang dikenal juga dengan nama ciblek, cinenen, atau cici, adalah sekelompok burung pengicau kecil yang memiliki pesona unik. Dengan tubuhnya yang ramping, sekitar 10-15 cm, dan ekornya yang panjang dan sering bergerak naik turun, perenjak adalah simbol kegesitan di alam liar. Warna bulunya yang didominasi coklat, abu-abu, atau kehijauan mungkin terlihat sederhana, namun kicauannya yang nyaring dan ramai membuat kehadirannya selalu terasa. Istilah perenjak tidak memiliki arti taksonomi yang ketat di seluruh dunia, melainkan nama lokal untuk burung-burung kecil dari beberapa famili, terutama Cisticolidae dan Sylviidae. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan angka pasti yang disepakati secara universal. Namun, salah satu sumber menyebutkan bahwa ada 27 jenis perenjak yang tersebar di Asia dan Afrika. Di Indonesia, ada sekitar 7 jenis burung perenjak yang populer dan dapat ditemui. Jenis-jenis ini termasuk perenjak Jawa, Prinia familiaris, perenjak kepala merah, Prinia rufescens, perenjak sawah, Prinia inornata, perenjak gunung, Prinia superciliaris, perenjak lumut, Orthotomus sutorius, perenjak tebu, perenjak alang-alang, perenjak emas. Burung perenjak adalah pemakan serangga, insektivora sejati. Di alam liar, seluruh makanannya terdiri dari berbagai jenis serangga dan larva. Mereka tidak memakan biji-bijian atau buah-buahan seperti burung lain, sehingga sangat bergantung pada ketersediaan mangsa kecil ini. Berikut adalah beberapa makanan utama burung perenjak di alam liar. Berbagai jenis serangga kecil. Ini adalah makanan utama mereka. Perenjak adalah pemburu yang gesit, sering mencari makan di antara dedaunan, ranting, dan rumput. Serangga yang mereka makan termasuk belalang kecil, lalat, nyamuk, semut, dan kumbang kecil. Ulat dan larva serangga. Perenjak sangat menyukai ulat dan larva. Mereka sering terlihat mengais-ngais dedaunan untuk mencari ulat kecil yang menjadi sumber protein penting. Telur serangga, kroto. Telur-telur semut, atau yang dikenal sebagai kroto, juga menjadi bagian dari makanan perenjak di alam liar. Kroto adalah sumber protein yang sangat tinggi dan disukai oleh banyak burung pemakan serangga. Laba-laba. Laba-laba juga termasuk dalam menu makanan perenjak. Mereka akan memakan laba-laba yang ditemukan saat menjelajahi semak-semak. Dengan pola makan yang sepenuhnya berbasis serangga, perenjak memainkan peran penting dalam ekosistem dengan mengendalikan populasi hama kecil, seperti ulat dan serangga. Burung perenjak adalah pembuat sarang yang terampil dan mereka sangat berhati-hati dalam memilih lokasi serta membuat sarangnya agar tersembunyi dari predator. Perenjak biasanya membuat sarangnya di area yang terlindung dan sulit dijangkau. Mereka lebih suka membangun sarang di semak belukar atau pepohonan rendah yang memiliki daun rimbun, seperti di kebun, pekarangan, atau pinggir sawah. Ranting atau cabang yang tersembunyi di antara tumpukan daun, sehingga sarangnya hampir tidak terlihat dari luar. Karena sifatnya yang lincah dan sering berada di area terbuka, mereka mengandalkan kamuflase alami dari dedaunan untuk menyembunyikan sarangnya. Sarang perenjak memiliki bentuk yang sangat khas dan unik. Bentuk sarangnya berbentuk seperti kantong atau keranjang yang menggantung dan dalam, dengan lubang masuk yang kecil di bagian atas. Bentuk ini berbeda dengan sarang burung lain yang biasanya terbuka di bagian atas. Sarang mereka dibangun dari serat tanaman, rumput kering, kapas, dan serabut halus. Untuk merekatkan semua bahan tersebut, mereka menggunakan jaring laba-laba yang membuat sarangnya kokoh dan fleksibel. Beberapa jenis perenjak dikenal sebagai tailor bird atau burung penjahit karena cara mereka membuat sarang. Mereka akan menjahit atau menyatukan beberapa daun hidup menggunakan serat-serat halus dan jaring laba-laba untuk membentuk struktur luar sarang, yang membuat sarangnya tersembunyi dengan sempurna. Sarang yang dibuat dengan detail seperti ini berfungsi untuk melindungi telur dan anak-anak burung dari cuaca, serta dari predator seperti ular atau burung pemakan telur.
Perenjak umumnya bukan burung yang berganti pasangan untuk seumur hidup. Perilaku mereka cenderung monogami musiman usul, yang artinya mereka membentuk pasangan dan tetap bersama selama satu musim kawin untuk membesarkan anak-anaknya. Setelah anak-anaknya mandiri, pasangan tersebut biasanya akan berpisah. Beberapa poin penting terkait perilaku kawin perenjak adalah pembentukan pasangan. Burung perenjak jantan akan menggunakan kicauan nyaring dan tingkah laku agresif untuk menandai wilayah dan menarik perhatian betina. Setelah betina memilih jantan, mereka akan membentuk pasangan untuk musim kawin. Kerjasama dalam mengerami telur. Pasangan perenjak akan bekerja sama dalam membangun sarang dan merawat anak-anaknya. Keduanya akan bergantian mengerami telur dan mencari makan untuk anakan yang baru menetas. Perlindungan sarang. Perenjak dikenal sangat protektif terhadap sarangnya. Pasangan ini akan bekerja sama untuk mengusir predator atau burung lain yang mencoba mendekati sarang mereka. Meskipun mereka setia dalam satu musim kawin, ikatan tersebut umumnya tidak berlangsung seumur hidup. Pada musim kawin berikutnya, mereka kemungkinan besar akan mencari pasangan baru. Pola ini umum terjadi pada banyak jenis burung pengicau kecil. Ada banyak hal menarik dari burung perenjak yang membuatnya istimewa, terutama bagi para pengamat burung dan pecinta kicauan. Berikut adalah beberapa hal yang paling menonjol dari burung kecil ini. 1. Kicauan yang nyaring dan khas. Mungkin ini adalah ciri perenjak yang paling terkenal. Meskipun tubuhnya kecil, suaranya sangat lantang, nyaring, dan berisik. Mereka sering berkicau tanpa henti, terutama di pagi hari, dengan suara cik-cik-cik yang tajam. Kicauan ini digunakan untuk menandai wilayah dan berkomunikasi dengan pasangannya, menjadikannya salah satu burung pengicau paling aktif di sekitar kita. 2. Sifatnya yang lincah dan tak kenal lelah. Perenjak adalah burung yang sangat energik. Mereka selalu bergerak, melompat dari satu ranting ke ranting lain, dan menggerakkan ekornya yang panjang. Keaktifan ini membuat mereka terlihat sangat hidup dan lincah, seolah-olah tidak pernah kehabisan energi. 3. Ekor panjang yang unik. Ciri fisik lain yang menarik adalah ekornya yang relatif panjang dibandingkan tubuhnya. Ekor ini sering digerakkan naik turun dengan cepat dan konstan. Gerakan ini bukan hanya untuk menjaga keseimbangan, tapi juga menjadi salah satu identitas visual yang mudah dikenali. 4. Mitos dan kepercayaan budaya. Di beberapa daerah di Indonesia, perenjak memiliki makna khusus dalam kepercayaan masyarakat. Ada mitos populer yang mengatakan bahwa jika burung perenjak berkicau di sekitar rumah, itu adalah pertanda akan datangnya tamu atau kabar baik. Mitos ini membuat perenjak tidak hanya dianggap sebagai satwa, tetapi juga bagian dari tradisi dan cerita rakyat. 5. Kemampuan beradaptasi yang tinggi. Perenjak adalah burung yang sangat adaptif. Mereka bisa hidup di berbagai habitat, mulai dari semak belukar, sawah, kebun, hingga pekarangan rumah. Kemampuannya untuk bertahan hidup di dekat pemukiman manusia ini membuat kita bisa dengan mudah menjumpai mereka, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari alam sekitar kita. Dengan semua ciri unik ini, perenjak bukan sekadar burung biasa, melainkan si kecil lincah yang penuh pesona, suara, dan cerita. Kehidupan perenjak di alam liar kini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Meskipun saat ini status konservasinya masih tergolong risiko rendah, populasi perenjak di beberapa wilayah, khususnya di sekitar area padat penduduk, menunjukkan tren penurunan. Ancaman terbesar datang dari perburuan masif untuk memenuhi permintaan pasar burung kicau. Sayangnya, perenjak yang ditangkap dari alam liar seringkali stres dan sulit beradaptasi di penangkaran, sehingga banyak yang tidak bertahan hidup. Selain itu, habitat alami mereka juga terus menyusut akibat pembangunan dan alih fungsi lahan. Padahal, semak-semak dan pepohonan adalah rumah bagi perenjak untuk bersarang, mencari makan, dan melanjutkan keturunan. Jika kita tidak bertindak, bukan tidak mungkin suara kicauan perenjak yang ceria hanya akan menjadi kenangan. Mari kita lindungi burung-burung kecil yang luar biasa ini. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga habitat mereka dan menghentikan perburuan liar, kita bisa memastikan bahwa perenjak akan terus hidup dan menghiasi alam kita dengan kicauannya yang indah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang kekayaan alam Indonesia. Sampai jumpa.